فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah, pantun atau puisi yang berisikan 100 pantun tentang As-Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, kemarin pertama kali yang beliau lakukan bangun rumah dulu atau masjid dulu? Masjid dulu. Setelah masjid dibangun, Masjid Quba, Masjid Nabawi, kemudian beliau bangun rumah-rumah sekitarnya. Paham? Nah, apa yang beliau lakukan setelah itu kita lihat. Wa fi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Kemudian di saat itu juga di tahun pertama Hijriah itu beliau mempersaudarakan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan yang ada di Madinah? Siapa mereka? Siapa orang-orang pilihan yang ada di Madinah yang menyambut orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah? Siapa mereka namanya? Al-Ansar. Al-Ansar terdiri dari 2 kabilah marga yang besar. Marga apa dan apa? Jadi di Madinah, orang Al-Ansar ini terdiri dari 2 suku, 2 marga yang besar. Paham ya? Nah, marga apa dan apa? Antum? Belum juga? Farid. Apa? Aus dan Khazraj. Dihafalkan itu. Jadi 2 marga besar, 2 suku besar, orang Ansar, Aus dan Khazraj. Paham? Naam. Kemudian di tengah-tengah Madinah barakallahu fiik, ketika kaum muslimin sudah mulai banyak, ya kan? Kemudian mulai dakwah Islam mulai tersebar, banyaklah orang-orang yang pura-pura masuk Islam dari kalangan orang Yahud, orang munafikun. Karena orang Yahudi di Madinah banyak juga, 3 marga besar orang Yahudi di Madinah. 3 marga besar orang Yahud yang ada di Madinah. Marga suku apa aja itu, Mas? Sudah tak lewati berkali-kali ini suku marga orang Yahudi di Madinah, antum? Apa? 3 marga besar orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ingat enggak? Antum tahu? Apa? Bani Nadir, Banu Quraidah, satu lagi Banu Qainuqa. Kalau yang lama-lama insyaallah masih ingat loh ya. Itu 3 marga, 3 suku besar. Paham ya? Orang Yahud yang tinggal di Madinah. Banu Nadir, dihafalkan. Banu Quraidah, Banu Qainuqa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat apa yang beliau lakukan setelah beliau di Madinah di tahun tersebut. Beliau mendamaikan, mempersaudarakan orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan. Bainal Ansar wal Muhajirin, antara orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Kita jelaskan ini wa fi hadzal 'am, di tahun tersebut, al-'amul awal, tahun pertama minal hijrah di tahun 1 Hijriah, akha asyraful akhyari. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, beliau mendamaikan, melakukan perdamaian, melakukan apa? Persaudaraan, menjadi orang bersaudara. Siapa itu? Bainal muhajirin wal ansari, antara orang muhajir dan orang ansar. Paham ya? Naam. Jadi beliau dikenal asraful akhyar, itu manusia pilihan, manusia yang paling mulia, melakukan apa? Mempersaudarakan di antara orang muhajirin wal ansar. Alal muwasah. Naam. Maksudnya apa muwasah ini? Dalam masalah keprimanusiaan. Jadi punya barakallahu fiik, saling bahu membahu, tolong menolong, itu maksudnya. Liyudhiba anhum wahsyatul ghurbah, untuk menghilangkan dari mereka apa? Keasingan, keterasingan apa? Ngerinya keterasingan. Karena orang-orang penduduk asli kan Al-Ansar ya kan, orang-orang pendatang ini kan biasanya kan mungkin
merasa kurang nyaman, tidak tenang kalau tinggal di tempat orang kan. Nah, biar aman dan tenang itu, biar rasa kengerian tadi, keasingan tadi itu hilang, Rasulullah bikin mereka bersaudara. Paham ya? Jadi orang Muhajirun itu penduduk Makkah yang datang ke Madinah. Orang Ansar penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang apa? Al-Muhajirin. Pesan pahami? Naam. Wa mufaraqatu al-ahli wal 'ashirah, dan apa? Agar menghilangkan apa? Menghilangkan kesedihan berpisahnya mereka, berpisah keluarganya juga. Na'am barakallahu fi keluarganya. Wa yashudda ba'dhum min azra min ba'd, dan tujuannya agar saling menguatkan. Setelah mereka dibikin saudara Al-Ansar Muhajirun, kuat enggak mereka? Kuat. Akhirnya orang-orang munafikun ketakutan mereka. Yang semula semula agamanya apa? Selain Islam masuk Islam ini pura-pura. Orang munafikun yang di Madinah ini, siapa pemimpinnya Novel? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin. Naam. Dikit lagi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitab Zadul Ma'ad. Kitabnya bagus sekali, kalau punya bisa beli ini kitabnya ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, "Tsumma akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik." Masyaallah. Kemudian waktu itu Rasulullah SAW persaudarakan antara Al-Muhajirul Ansar di rumahnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kanu 90 rajulan, waktu itu jumlahnya 90 orang. 90 orang laki-laki. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Separuh mereka, setengahnya dari kalangan muhajirin dan setengahnya mereka dari kalangan ansar. Totalnya 90, separuhnya dari kalangan muhajirin, yang separuhnya dari kalangan ansar. Enggak sebutkan berapa separuhnya, karena kalau kita jadikan bagi dua kan tetap ada yang lebih banyak kan? Berapa itu berarti? 50-40 kan? Kalau 90 berapa? 45-45 misalnya ya, ya itu. Apa? Nah, 45-45 ya. Nah, jadi 90 tersebut dibagi dua, 45-45 ya. Iya benar. Ahsantum barakallahu fiik. Jadi dari Muhajirun 45, dari Ansar 45. Akha bainahum 'alal muwasah. Nah, Rasulullah bikin mereka bersaudara agar senantiasa muwasah, Pak. Muwasah. Nah, barakallahu fiik, menyambung kehidupan bersama. Saling bahu membahu, tolong menolong, dan juga nah barakallahu fiik, menyambung kehidupan bersama lah intinya. Yatawarasuna ba'dal maut duna zawil arham. Mereka saling mewariskan setelah kematian, selain ahli waris, selain zawil arham. Selain yang punya kekeluargaan, dalam artian apa barakallahu fiik, tentunya bisa jadi maknanya itu dulu sebelum disyariatkannya masalah warisan. Jadi kalau setelah ada syariat warisan itu kan kalau orang lain nggak bisa dapat, kecuali orang lain itu dapatnya apa kemarin? Wasiat harta. Tapi kalau warisan kan hanya keluarganya, ahli waris. Paham ya? Naam. Ilahin waqatul Badr, sampai terjadi perang Badar. Falamma anzalallahu wa ulul arhami ba'dhum aula ba'd fi kitabillah. Dan orang-orang yang punya kekerabatan, hubungan silaturahim, sebagian mereka itu pantas terhadap sebagian yang lainnya dalam Al-Qur'an. Raddat tawarus ila rahim. Dulu awal mulanya bebas. Muhajirun Ansar ini pokoknya kalau udah meninggal saling mewariskan. Mau itu ahli waris atau bukan, pokoknya bebas. Sampai pada turun perkataan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang punya kerabat ahli waris, maksudnya hubungan silaturahmi, sebagian mereka lebih pantas atau sebagian yang lainnya. Akhirnya apa? Dikhususkan yang dapat warisan itu adalah apa? Ahli waris. Sudah dipahami? Nah, raddat tawarus ila rahim duna aqdul ukhuwah. Perhatikan ya. Akhirnya dikembalikan warisan itu kepada apa? Kepada ahli waris, bukan semata-mata karena ikatan persaudaraan. Sekarang anak mantu saudara enggak nih, anak mantu ini? Saudara atau bukan? Saudara, tapi untuk masalah warisan dapat enggak anak? Enggak dapat. Dulu sebelum disyariatkan warisan itu bisa dapat tuh. Kita bersaudara, berteman, nanti kalau meninggal saling mewariskan itu bisa dulunya. Tapi setelah turun ayat tadi itu, maka dikembalikan warisan tadi kepada ahli waris, kepada yang memiliki hubungan silaturahmi. Paham ya? Dari keluarganya maksudnya ahli waris. Bisa dipahami ya? Nah, bukan semata-mata ikatan persaudaraan. Paham ya? Nah, sekarang misalkan Ahmad dengan barakallahu fiik Marwan. Saudara bukan Marwan? Bukan saudara.
Antum dengan Ahmad bukan saudara? Saudara bukan? Saudara seiman. Caranya gitu. Saudara seiman, saudara seislam, saudara semanhaj. Tapi untuk masalah garis keturunan bukan saudara. Makanya kalau ada warisan enggak dapat. Itu maksudnya dulu sebelumnya itu bebas, tapi setelah turun ayat ini dikhususkan. Mafhum insyaallah ya? Wa fi hadhil mu'akhah darabal ansar arwa'al amsila fil isar. Di dalam persaudaraan ini, persahabatan persaudaraan ini, maka orang Ansar memberikan contoh yang paling indah dan bagus di dalam masalah isar. Apa isar itu? Lebih mengedepankan kepentingan orang lain. Lihat, orang-orang Muhajirin kan meninggalkan Mekah kan, datang ke mana? Ke Madinah. Punya rumah enggak kira-kira di Madinah? Awal mula datang enggak punya rumah kan? Siapa yang menyambut? Orang Ansar. Sampai-sampai rumah-rumah mereka ditempati orang-orang Muhajirin. Berarti kan mendahulukan orang lain, isar namanya. Isar namanya lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Waqad nawwahullah azza wa jal nam bi karamihim wa husni isarihim fi ayatin tutsla fi kitab. Dan sungguh Allah Taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang kemuliaan mereka dan indahnya perbuatan isar mereka. Isar itu apa sih isar? Lebih mengedepankan keperluan orang lain daripada dirinya, padahal dirinya perlu. Itu isar namanya. Paham ya? Dan dibaca dalam Al-Qur'an qala subhanahu wa ta'ala walladzina tabawwa'ud dar walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusirun ala anfusihim wa kana bihim khassasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ya. Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka tinggal di Madinah, di rumah mereka, dan mereka orang yang beriman sebelum mereka mencintai orang-orang hijrah yang datang ke mereka. Siapa orangnya yang hijrah ini namanya? Muhajirun. Paham ya? Nah, dalam keadaan tidak menjumpai sesuatu di dada mereka, sesuatu yang ganjal. Biasanya orang pendatang. Kalau orang gitu biasanya kan, ini orang Ansar enggak, sama sekali enggak merasa seperti itu. Senang, silakan tafadhol, hayyakallah wa sahlan. Paham ya? Dipersilakan. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Nah, jadi tidak ada dijumpai sesuatu yang apa? Yang mengganjal di dada mereka. Nah, dari apa yang mereka berikan, wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengedepankan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka apa? Walaupun mereka punya keperluan dan punya kebutuhan. Dan barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, maka mereka adalah orang yang beruntung. Hatta kana al-wahid min al-ansar yatanazzal li akhihi min al-muhajirin an nisfi malihi. Lihat. Luar biasa nih ya. Sampai dahulu satu orang dari Ansar itu dia yatanazal, apa yatanazal? Mengalah kepada orang Muhajirin, memberikan setengah hartanya. Separuh hartanya. Misalkan orang Ansar punya 1 M, karena benar-benar isarnya itu luar biasa, orang Muhajirin datang dengan bawa uang kan, yang 500 juta dikasihkan. Masya Allah. Luar biasa tidak Ahmad? Luar biasa. 1 M yang 500 juta dikasihkan. Subhanallah. Kita lihat sini. Itu berarti mencontohkan bahwasanya benar-benar luar biasa keadaan mereka. Yang terakhir, wa mimma jaa fi hadzal bab marwal Bukhari Anas radhiyallahu anhu qala qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinah. Dan juga dalilnya ada yang datang dalam yang berkaitan masalah bab ini juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Fa akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kemudian tiba-tiba Rasulullah apa? Mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Apa yang kira ditawarkan? Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah. Orang-orang Ansari terkenal masing-masing orang punya 2 istri waktu itu. Nah, kebanyakan mereka punya 2 istri. Kebanyakan mereka orang Ansar punya berapa? 2 istri. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepadanya untuk membagi istrinya dan hartanya. Istrinya dikasihkan 1 itu loh. Paham ya? Maksudnya mungkin diceraikan setelah nikahi gitu loh. Kasih 1. Paham ya? Dan separuh hartanya. Memang seperti kisahnya waktu itu kisahnya. Paham ya? Naam. Faqala Abdurrahman, kemudian Abdurrahman Auf mengatakan barakallahu lak fi ahlik wa malik. Semoga Allah telah memberkahi dirimu pada keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Sudah, tunjukkan aja kepadaku pasarnya di mana. Nah, farabaha syai'an min aqitin wasamnin. Akhirnya beliau jualan di pasar, mendapat keuntungan dari jualan apa? Aqit wasamnin. Aqit itu semacam adonan, ada campuran susu biasanya. Paham ya? Nah, ya kalau zaman sekarang semacam keju lah. Oh, keju antum?
Tahu keju ya? Tahu keju? Keju. Tahu keju enggak? Kalau enggak tahu keju dikasih tahu nanti. Anu tahu keju? Nah, itu semacam itulah. Tahu keju kan? Terbuat dari apa biasanya itu? Susu kan itu. Itu orang-orang Arab ma'ruf itu, jualan seperti itu. Paham ya? Nah, susu apa biasanya? Apa? Susu sapi biasanya. Oh ya, itu namanya akid. Paham ya? Wasamnin, samin itu minyak samin. Minyak samin itu minyak antum tahu biji-biji kecil yang ditempelkan di onde-onde itu apa namanya itu? Wijen ya. Semacam itu. Namanya minyaknya, minyak samin. Paham ya? Fara'ahu nabiyyu ba'da ayyam wa 'alaihi wadarun min sufrah. Kemudian suatu ketika Rasulullah melihat beliau, pada pakaian itu ada semacam bekas minyak wangi. Min sufrah itu bekas minyak wangi zaman dahulu kan mungkin ya ada minyak wanginya, kadang kalau dipakai di pakaian bekas kan ada kan ya, kadang mungkin pakaiannya warna putih, minyak wanginya warnanya merah atau kuning. Ada bekasnya biasanya kan, nah seperti itu. Akhirnya faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam ya Abdurrahman?" Ada apa ini wahai Abdurrahman? Qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar. Ternyata Abdurrahman bin Auf setelah habis menikah. Ada apa ini wahai Abdurrahman? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar." Qala, "Fama sukta fiha?" Apa yang kamu jadikan mahar? Lihat maharnya. Maharnya, lihat ini maharnya ini. Faqala waznu nawatin dzahab. Maharnya adalah emas seberat biji kurma. Antum tahu biji kurma? Pernah makan kurma? Tahu bijinya? Ringan atau berat itu? Ringan. Nah, maharnya emas seberat biji kurma itu. Ya kalau zaman sekarang prediksikan berapa gram lah. Kira-kira berapa gram kira-kira seberat biji kurma? 1 gram sama enggak kira-kira ya? Kurang lebih lah seperti itu ya. Intinya sederhana sekali itu, sederhana sekali maharnya itu. Masya Allah. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Kalau begitu bikinlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Nah, ini bukan berarti walimah itu harus mewah-mewah. Walaupun seekor kambing pun enggak masalah, bukan ekornya aja loh ya. Maksudnya seekor kambing, sederhana enggak masalah. Sah atau enggak Ishak? Walimahan kok dengan nasi putih sambal kecap? Sah aja. Enggak masalah. Nasi putih sambal kecap, telur ceplok enggak masalah juga. Intinya terjadi walimahan. Paham ya? Enggak harus dengan kambing juga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.